kan gitu. Ayo bagaimana itu? Sile genje toh? Jentit lain. Gitu. Itu kalau di Hindu Buddha itu dia lebih ke karma dan reinkarnasi. Tapi itu benar juga. Kalau di Islam mengatakan buah daripada perbuatan. Kalau di Hindu Buddha mengatakan adalah karma. Sama sebetulnya, cuma beda nama. Barangnya sama, beda nama. Nah, sekarang dikatakan karma itu yang bagaimana ya? Karma itu ya perbuatan kita sekarang. Nah, itu nanti akan kita alami di kelahiran berikutnya. Itu karma. Jadi sebetulnya yang menentukan takdir hidup kita ini bukan siapa-siapa, bukan Allah Ta'ala. Allah itu hanya menjadi saksi. Perkara mencatat itu ya kita sendiri. Bagaimana cara mencatatnya? Yaitu tadi, perbuatan kita itu sudah termasuk menuliskan sudah. Tapi di situ tulisannya kebalikannya. Kalau kita di sini misalkan sekarang kita ini jahat, nah nanti di sini dijahati tulisannya gitu. Nanti kalau di sini kita baik, nanti di sini dibaiki. Kita mukul, di sini dipukul. Kita membunuh, kita dibunuh. Nah, seperti itu. Nah, pada saat di dalam rahim itulah nanti ada percakapan antara ruh dengan jasad. Ada percakapan di situ, lalu itu yang dikatakan apa ya? Di dalam perut itu nanti ada apa namanya itu ya? Jadi kalau orang-orang tauhid mengatakan itu penguraian janji gitu. Jadi janji hidup. Jadi kita itu ditanyain nanti. Si fulan, nanti kamu di alam dunia, lahir ke dunia dengan keadaan dan perjalanan yang seperti ini seperti itu dono kabeh nanti. Kita di alam rahim itu ditunjukkan semuanya. Nah, setuju apa enggak? Kalau kita setuju, lahir selamat, hidup. Kalau kita nggak setuju, lahir mati. Di situ. Nah, kan tetapi nggak berhenti sampai di situ. Dia yang mati pun nggak berhenti sampai di situ. Itu juga dia sedang menjalani karmanya. Tetap akan terlahir kembali. Begitu. Tapi apa nggak bisa dirubah? Bisa. Janjian itu. Bisa dirubah, tapi tidak di kehidupan sekarang ini. Misalkan begini, kita ini kan menjalani karma yang terdahulu. Misalkan kita menjalani karma yang terdahulu. Ini yang sudah tertulis A ya A, nggak bisa dirubah lagi. B ya B, nggak bisa dirubah lagi. Kalau mau merubah itu untuk masa depan. Yang dikatakan masa depan itu bukan berarti kita setelah dewasa, bukan berarti kita setelah menikah, bukan berarti kita menganjak tua. Jadi yang katakan masa depan itu adalah masa di mana kita akan terlahir kembali dan menjalani janji hidup yang baru, kontrak baru. Di situ nanti akan berubah, tapi merubahnya di sekarang ini, di kehidupan sekarang ini. Nah, kalau yang sekarang ini mau dirubah seperti apapun nggak bisa, kecuali bersabar dan menyadari. Itu sabar dan sadar. Kalau kita nggak sadar ya nggak bisa sabar kita. Kalau cuma modal sabar aja tanpa adanya kesadaran itu nggak akan jalan. Jadi harus sadar dulu baru kita bisa sabar. Sadar dulu baru kita bisa ikhlas. Nah, bagaimana caranya untuk meringankan beban? Maksudnya katakanlah di kehidupan sekarang ini menderita, itu kan beban namanya. Untuk meringankan beban itu ada. Cukup ingat kepada Allah. Jadi sampai ingat kepada anak tambah sakit, ingat kepada keluarga tambah sakit ketika menderita ini. Ingat kepada kawan tambah sakit. Ingat kepada Allah itu yang meringankan beban hidup kita. Nah, kan tetapi kita mau mengingat bagaimana kalau tidak tahu wujudnya, kan kembalinya ke situ lagi. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul tahu yang namanya wujudnya Allah Ta'ala yang sesungguhnya. Jangan mengakuan-akuan semata. Nah, zaman sekarang kan banyak itu Pak mengaku. Katakanlah mengaku ya, katakan orang-orang tauhid nih ya, yang katanya Allah itu ya aku ini sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Betul kan seperti itu? Kalau berhadapan sama saya tak pukul betul. Kalau kamu masih sakit berarti bukan, kan gitu. Kalau misalkan ini ku timpas masih keluar darah berarti bukan, akuanmu keliru, akuanmu salah. Itu yang membuat orang akhirnya jindik. Aku pernah tahu nih ya, ada tulisan slogannya mungkin di pondok daerah Yabu. Sabar ngalah loman riman. Itu mbune tak tambah situ. Ya apa tambah geleman. Sabar ngalah loman riman.